Anda adalah apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Hak istimewa seumur hidup adalah menjadi diri Anda yang sebenarnya. Di mana cinta mengatur, tidak ada keinginan untuk berkuasa, dan di mana kekuatan mendominasi, cinta itu kurang. Yang satu adalah bayangan dari yang lainnya. Berpikir itu sulit, itulah sebabnya kebanyakan orang menilai. Bahkan hidup bahagia pun tidak bisa tanpa ukuran kegelapan, dan kata bahagia akan kehilangan artinya jika tidak diimbangi dengan kesedihan. Tidak ada yang memiliki pengaruh yang lebih kuat secara psikologis terhadap lingkungan mereka dan terutama pada anak-anak mereka daripada kehidupan orang tua yang tidak ditinggali. Kapasitas untuk berpikir terarah saya sebut intelek, kapasitas untuk berpikir pasif atau tidak terarah yang saya sebut intuisi intelektual. Segala sesuatu yang mengganggu kita tentang orang lain dapat mengarah pada pemahaman tentang diri kita sendiri. Mengajukan pertanyaan yang tepat sudah merupakan setengah dari solusi sebuah masalah. Pertemuan dua kepribadian seperti kontak dua zat kimia. Jika ada reaksi, keduanya berubah. Visi Anda akan menjadi jelas hanya jika Anda dapat melihat ke dalam hati Anda sendiri. Saya bukanlah apa yang terjadi pada saya adalah apa yang saya pilih untuk menjadi. Mengetahui kegelapan Anda sendiri adalah metode terbaik untuk menghadapi kegelapan orang lain. Setiap bentuk kecanduan itu buruk, tidak peduli apakah narkotika itu alkohol, morfin, atau idealisme. Bagi saya, mimpi adalah bagian dari alam yang tidak memiliki niat untuk menipu tetapi mengungkapkan sesuatu sebaik mungkin. Kesepian tidak datang dari tidak adanya orang, tetapi dari tidak mampu mengkomunikasikan hal-hal yang tampaknya penting bagi diri sendiri, atau dari memegang pandangan tertentu yang menurut orang lain tidak dapat diterima. Dalam diri kita masing-masing ada orang lain yang tidak kita kenal. Menjadi normal adalah tujuan akhir dari yang gagal. Mereka yang melihat keluar, bermimpi. Mereka yang melihat ke dalam, terbangun. Dunia akan bertanya siapa Anda, dan jika Anda tidak tahu, dunia akan memberitahu Anda. Jangan membandingkan, jangan mengukur. Tidak ada cara lain seperti milikmu. Semua cara lain menipu dan menggoda Anda. Anda harus memenuhi cara yang ada di dalam diri Anda. Hidup benar-benar dimulai pada usia 40. Sampai saat itu, Anda hanya melakukan penelitian. Jika agama kita didasarkan pada keselamatan, emosi utama kita adalah ketakutan dan gentar. Jika agama kita didasarkan pada keajaiban, emosi utama kita akan menjadi rasa terima kasih. Untungnya, dalam kebaikan dan kesabarannya, alam tidak pernah mengajukan pertanyaan fatal tentang makna hidup mereka ke dalam mulut kebanyakan orang. Dan di mana tidak ada yang bertanya, tidak ada yang perlu menjawab. Paruh pertama kehidupan dikhususkan untuk membentuk ego yang sehat, paruh kedua masuk ke dalam dan melepaskannya. Bersyukurlah atas kesulitan dan tantangan Anda, karena mereka memberkati. Faktanya, manusia membutuhkan kesulitan, mereka diperlukan untuk pertumbuhan pribadi, kesehatan, individuasi dan aktualisasi diri. Dalam hal-hal yang meragukan seperti itu, di mana Anda harus bekerja sebagai perintis, Anda harus dapat menaruh kepercayaan pada intuisi Anda dan mengikuti perasaan Anda bahkan dengan risiko salah. Bermimpi adalah cara berpikir yang lebih tua secara filogenetik.
Agama adalah pertahanan terhadap pengalaman Tuhan. Selama pendidikan kedokteran saya di Universitas Basel, saya menemukan pembedahan mengerikan, biadab dan di atas semua tidak perlu. Manusia adalah mikrokosmos dari makrokosmos, Tuhan di bumi dibangun di atas pola Tuhan di alam. Tetapi kesadaran universal ego nyata melampaui jutaan kali lipat kesadaran diri pribadi untuk ego palsu. Kita seharusnya tidak berpura-pura memahami dunia hanya dengan akal. Penghakiman intelek hanyalah bagian dari kebenaran.